Di dalam sub-sub pembahasan konstitusi 2.0 yang berbawasan HAM tersebut, yang outputnya adalah demokrasi, bukan hanya demokrasi yang sifatnya prosedural, tapi demokrasi yang sifatnya substansif, saya membaginya lagi ke dalam beberapa sub-sub bab, yaitu HAM 1.0 sampai kepada HAM 4.0. HAM 1.0 adalah HAM yang hanya berbicara pada HAM sipol, atau yang oleh teman-teman pegiat HAM sebut sebagai HAM generasi pertama. Ini akarnya sudah ada pada konstitusi modern di abad ke-18, yaitu ditandai dengan revolusi kemerdekaan Amerika 1789, kemudian ia mendeklar konstitusinya pada 1787. Begitupun dengan revolusi Prancis pada 1776 ya, sorry, 1776, 4 Juni 1776 revolusi Amerika, dan sementara revolusi Prancis 1789 dan mendeklar konstitusinya pada 1791. Itu menandai konstitusi modern. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, apa itu konstitusi modern, misalnya dalam buku Kissy Ware, konstitusi modern itu ditandai pada konstitusi Amerika dan Prancis pada akhir abad ke-18. Dan pada konteks itu, hak sipol itu sudah dibicarakan, walaupun terkristalisasi pada Kovenan tentang hak-hak sipil dan politik atau ICCPR. Nah, pada konteks ini, HAM 1.0 itu hanya menekankan kebebasan individu dari intervensi negara. Bahwa negara tidak berhak untuk ini, negara tidak berhak untuk ini, dan secara tidak langsung, artinya warga negara berhak untuk hidup, berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Itu HAM 1.0. Sementara HAM 2.0 adalah HAM yang sudah berbicara tentang ekosop. Misalnya hak atas pekerjaan yang layak, pendidikan, kesehatan, perumahan, jamsos yang kemudian termanifestasi pada amandemen Undang-Undang Dasar kita, yaitu di pasal 34. Yang mana misalnya kalau kita kontekskan dengan tagar keluar aja dulu, itu merupakan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena presiden kita misalnya Prabowo juga pernah keluar kan ke Yordania ketika ia dicari-cari. Untung dulu belum ada sosmed. Misalnya sudah ada mungkin banyak tagar-tagar lainnya lagi. Siapa lagi? Bahkan kalau kita mau lebih lawas lagi, Muhammad Hatta, itu Muhammad Hatta keluar aja dulu. Apakah Muhammad Hatta ketika sekolah di Belanda langsung pulang ketika dia selesai? Tidak. Dia menjadi pemimpin redaksi, dia buat pers vernikular di sana, dan kemudian kembali ke Indonesia untuk menjadi salah satu pahlawan nasional yang mendeklar Republik Indonesia. Nah, itu hak untuk pekerjaan hidup yang layak. Itu keluar aja dulu. Kalau keluar aja dulu itu diintimidasi ya, misalnya oleh wamen kita mengatakan keluar aja dulu, sekalian gak usah balik. Ya berarti Agnes Monica nggak boleh keluar. Panji Pragiwaksono nggak boleh keluar. Evan Dimas nggak boleh keluar. Marcelino Ferdinand nggak boleh keluar. Itu HAM 2.0. HAM 3.0 sudah berbicara tentang hak solidaritas dan kolektif, atau yang oleh pegiat HAM sebut sebagai HAM generasi yang ketiga. Saya akan menotis pada perbedaan yang paling mencolok dengan generasi-generasi sebelumnya, yaitu hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, atau bahkan jauh lebih daripada itu, menjadikan lingkungan bukan sebagai objek konstitusi, tetapi subjek konstitusi. Misalnya pada konstitusi Ekuador pada 2008. Dan ini bermula pada deklarasi Stockholm pada tahun 72. Nah, itu sudah berbicara HAM 3.0. Misalnya yang relevan dengan Indonesia itu adalah pagar laut, reklamasi, tambang nikel mana-mana. Itu merupakan kajian mengenai HAM. Jadi jangan mengira bahwa HAM itu yang tentang melulu pada manusia. Kalau HAM hanya melulu pada manusia, berarti kita sudah mundur pada abad Renaissance, yaitu abad 16, yaitu abad ketika terjadinya Aufklärung, Enlightenment, Renaissance, di mana konteksnya di situ adalah antroposentris, bahwa manusia menjadi pusat. Kalau kita menganggap HAM itu hanya melulu pembahasan tentang manusia, berarti kita ketinggalan. Karena lingkungan pun itu adalah bagian dari hak asasi kita sebagai manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Bahkan di dalam buku ini saya menyebutkan ada HAM 4.0 yang mana walaupun belum seviral HAM-HAM yang lain, saya menyebutnya ini sebagai HAM generasi keempat, yaitu HAM yang berbicara tentang hak atas keadilan algoritmik. Apa contoh-contoh kasusnya? Misalnya kalau teman-teman mau lakukan penelitian, adalah yang selalu misalnya kita diskusikan,
mengenai sistem kredit sosial misalnya di Cina. Yang mana CCTV itu ada di mana-mana yang bisa memprofiling setiap tindak tanduk warga negara Cina. Ketika Anda melanggar lalu lintas misalnya akan diprofiling oleh CCTV melalui fitur yang namanya face recognition yang kemudian akan mengurangi kredit Anda di dalam sistem kredit sosial. Yang pada gilirannya akan membuat teman-teman kesulitan mendapatkan akses pelayanan publik. Let's say BPJS misalnya mau Indonesia, pelayanan-pelayanan publik lainnya, atau bahkan ketika Anda ingin ke luar negeri, visa Anda itu akan ditahan. Itu sistem kredit sosial. Basisnya apa? Algoritma. Misalnya pula mengenai perlindungan data pribadi kita, yang mana data-data pribadi kita itu merupakan hak yang sekarang menurut Susana Zuboff digunakan sebagai komodifikasi, komoditas, bahan baku yang diperdagangkan oleh platform teknologi. Teman-teman mungkin belum aware. Terus kenapa? Misalnya dulu kan ada itu di IG challenge spill KTP, right? Belum cukup setahun kayaknya itu. Ketika nik Anda itu bisa diakses oleh orang lain, maka jangan heran kalau ada pinjol yang menagih Anda walaupun Anda belum pernah mensubmit untuk pinjol tersebut. Kenapa? Karena berbasis nik aja. Banyak kejadian seperti itu. Itu kalau kita bicara hak atas keadilan algoritma.